it's you, it's always you. Met a lot of people but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me I've been broken before. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Aku ini lagi ngecat ya teman-teman. Rencananya mau ada beberapa bagian yang aku cat, tapi untuk yang pertama aku mau ngedahuluin yang bagian tangga ya, karena untuk bagian tangga ini udah bener-bener kotor ya teman-teman, terutama yang di area bagian bawahnya. Untuk catnya sendiri aku memakai cat kayu dan besi dari mereknya Apian. Untuk warnanya ini warna putih terang ya kalau cat dari Apian ini. Dan untuk campurannya aku pakai thinner, cuma thinnernya ini enggak ada mereknya gitu ya teman-teman, maaf, jadi enggak bisa aku spill nama thinnernya. Tapi ini thinner yang biasa aja sih ya teman-teman, aku belinya satu botol kecil. Nah, untuk ngecat di bagian tangga ini aku memakai koas yang kecil juga seperti ini ya. Ini ukurannya aku nggak tahu berapain, nah, pokoknya ini pas lah ya untuk ngecat di area tangga ini. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk kalian yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan ada juga manfaatnya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku harap kalian berkenan ya untuk menekan tombol subscribe-nya. Untuk area tangga putar aku ini semuanya berbahan dari besi ya teman-teman, jadi enggak ada yang bahannya dari kayu atau tembok, jadinya full semua ini catnya harus memakai cat besi ya. Tapi untuk ngecat di bagian tangga ini aku enggak akan langsung disemuain ya teman-teman, karena ini harus menunggu kering perlahan-lahan, jadinya aku mau bagian bawahnya dulu karena biar nanti nunggu kering. Nah, habis bagian bawah kering baru nanti aku naik ke bagian atasnya. Ini untuk area tangga bagian bawahnya cepet kotor karena kadang-kadang suka dicoret-coret sama anak-anak, ataupun habis pegang yang kotor-kotor atau habis pegang mainan gitu suka tangannya nempelin ke bagian tangga gitu ya teman-teman, jadinya suka item-item. Kalau di kamera mungkin enggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau dalam sebenarnya ini udah sangat kotor ya bagian bawahnya. Makanya ini aku pengen banget buru-buru ngecat ya, cuma aku baru ada mood aja untuk ngecat ya teman-teman. Ini ngecatnya sebisa-bisa aku aja, jadi mohon maaf kalau kelihatannya kurang rapih ya, karena memang aku bukan ahlinya ya. Tadinya mau nyuruh, cuma aku pikirlah aku kayaknya bisa mengerjakan sendiri juga ya kalau misalnya cuma ngecat bagian-bagian seperti ini, kecuali kalau ngecat yang harus bagian atas yang susah dijangkau, nah baru aku nyuruh gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian pegangan tangga ada besi-besi kecil seperti ini ya. Ini lumayan membutuhkan effort untuk ngecatnya. Oke, untuk bagian tangga yang bawahnya aku cukupkan dulu segini ngecatnya ya teman-teman. Nanti kalau udah kering atau besok lagi aku naik ke tangga bagian atas. Dan ini kebetulan lemari yang ada di ruangan ini sampingnya ini kayak pada lecet-lecet gitu ya teman-teman, jadinya ada warna item-itemnya. Aku putuskan untuk sekalian aja ya ini dicat, karena kan
Ini catnya bisa juga untuk cat kayu ya teman-teman. Tuh ini ujung-ujung lemarinya warna hitam gini ya. Sama ada beberapa noda yang susah diangkat, jadinya sama aku sekalian aja dicat ini biar noda-nodanya juga tertutup. Dan teman-teman kalau di rumahnya warna putih dominannya baik dalam cat ataupun dalam furniturnya itu memang harus rajin-rajin dibersihin ya, apalagi punya anak kecil gitu ya teman-teman. Oke, ini aku lagi ngeracik cat untuk tembok. Ini aku memakai Falcon Gold yang brilliant white ya teman-teman. Kadang-kadang suka ada yang nanyain kode cat dan lain-lain, kadang aku kalau kodenya suka lupa ya, jadi harus lihat dulu wadahnya gini ya teman-teman. Nah, aku tadinya mau ngecat bagian tangga sama yang berbahan kayu aja, cuma karena aku lagi belepotan seperti ini, jadi sekalian aja ya aku mau ngecat bagian dinding yang bawahnya. Ini dinding bawahnya juga lumayan sering kena noda ya teman-teman, terutama anak-anak itu tangannya kadang-kadang suka pada kotor habis megang jajanan atau apapun, kadang-kadang langsung ditempelin ke dinding ini ya, jadinya suka lumayan kotor tuh ya teman-teman. Ini pas jarak dekatnya seperti ini moldingnya juga kadang-kadang ya suka dicoret-coret gitu, atau kadang-kadang suka dipasang stiker-stiker gitu ya, kalau namanya anak-anak segala macam ditempelin ya teman-teman. Cuma ya mau gimana lagi ya, namanya anak-anak memang kadang-kadang susah untuk nasehatinnya, jadinya kitanya aja yang harus rajin-rajin merawatnya. Ini aku dulu dicatnya ada setahun setengah yang lalu sepertinya ya teman-teman, dan ini baru aku cat lagi untuk bagian bawahnya aja. Dan habis ngecat ini langsung aku bersihin bawah-bawahnya ya, supaya catnya enggak nempel di granit ya teman-teman. Oke, lanjut aku ke bagian sebelahnya. Ini untuk teman-teman yang salpok sama sofa aku ada noda. Ini noda dari pulpen cair ya. Waktu beberapa hari yang lalu itu ada pulpen bocor gitu sama anak-anak dimainin dan nggak sengaja malah kena sopa gitu ya teman-teman, sama aku belum benar-benar dibersihin ya, baru pakai air aja, cuma nggak dapet ya. Nanti aku mau usahain lagi untuk ngehilangin noda dalam sopa aku. Untuk yang di bagian belakang sofa ini enggak terlalu kotor ya teman-teman, karena ini kan jauh dari jangkauan anak-anak, karena kehalang gitu ya sama sofa, tapi tetap aja ini warnanya udah mulai kusam ya, karena aku ini memakai catnya yang biasa aja ya teman-teman. Kalau merek Falcon Gold itu harganya lumayan terjangkau juga, jadinya udah 1,5 tahun ini warnanya lumayan kusam lagi dan harus dicat ulang lagi. Aku pindah lagi ya ke area dekat kamar si kakak, jadinya aku ngecatnya cuma yang warna putihnya aja ya teman-teman. Untuk cat warna pinknya ini alhamdulillah masih bagus, enggak ada yang kotor ya, walaupun memang udah enggak begitu bagus seperti pas awal-awal, tapi kalau yang warna pinknya ini enggak ada coret-coret anak-anak, jadinya sama aku dicatnya yang warna putihnya aja. Ini ngecat aku ada 2 hari gitu ya, cuma sama aku ini dibikin dalam satu video dan dipercepat juga ya teman-teman, padahal aslinya ini lumayan lama banget gitu, apalagi aku kan hanya seorang ibu-ibu gitu ya, yang benar-benar sebisanya aja untuk ngecatnya.
Bagian selanjutnya yang aku cat ini adalah bagian pintu ya. Sengaja untuk bagian pintu aku akhirin karena untuk bagian pintu ini ternyata lumayan susah juga ya teman-teman ngecatnya. Soalnya kan bentuk pintunya atau model pintunya seperti ini, jadinya untuk ngecatnya itu benar-benar harus hati-hati ya, karena ada bagian-bagian kecilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sebelumnya udah aku bersihin dulu ya bagian pintunya memakai lap basah karena ada debu-debu yang menempel di bagian-bagian dalam yang kecil-kecilnya ini ya teman-teman. Enggak aku record semua pas bagian ngecat pintu ini ya teman-teman. Nah ini di bagian-bagian kecilnya. Alhamdulillah bagian pintu udah beres ya. Sekian dulu ya teman-teman untuk sharing aktivitasku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.